Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fernanda Sanamardia dari Prodi PAI 4A ingin menjelaskan tentang hakikat evaluasi. Nah, di sini evaluasi berasal dari bahasa Inggris yaitu evaluation yang artinya penaksiran atau penilaian. Nah, dari pengertian itu dapat disimpulkan bahwa evaluasi adalah proses menentukan nilai untuk suatu hal atau objek yang didasarkan pada acuan-acuan tertentu untuk menentukan tujuan tertentu. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata evaluasi adalah penilaian. Macam-macam evaluasi. Nah, pada prinsipnya evaluasi hasil belajar merupakan kegiatan berencana dan berkesinambungan. Oleh karena itu, macam-macamnya mulai yang sederhana sampai yang paling kompleks. Nah, diantaranya yang pertama pre-test atau post-test. Kegiatan pre-test dilakukan guru secara rutin pada setiap akan memulai penyajian materi baru. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi saraf pengetahuan siswa mengenal materi yang akan disajikan. Nah, evaluasi ini seringkali berlangsung singkat dan tidak memerlukan instrumen tertulis. Yang kedua, evaluasi prasyarat. Evaluasi jenis ini sangat mirip dengan pretest. Tujuannya adalah untuk mengetahui penguasaan siswa atas materi lama yang mendasari materi baru yang akan diajarkan. Nah, contohnya evaluasi penguasaan penjumlahan bilangan sebelum memulai pelajaran perkalian bilangan. Yang ketiga, evaluasi diagnostik. Evaluasi ini dilakukan setelah selesai penyajian sebuah satuan pelajaran dengan tujuan mengidentifikasi bagian-bagian tertentu yang belum dikuasai siswa. Evaluasi ini juga menitik beratkan pada bahasan tertentu yang dipandang telah membuat siswa mendapat kesulitan. Yang keempat, evaluasi formatif, yaitu evaluasi ini kurang lebih sama dengan ulangan yang dilakukan pada setiap akhir penyajian atau pelajaran atau modul. Nah, yang kelima, evaluasi sumatif. Ragam penilaian sumatif dapat dianggap sebagai ulangan umum yang dilakukan untuk mengukur kinerja akademik atau prestasi belajar siswa pada akhir periode pelaksanaan program pengajaran. Selanjutnya, ujian akhir nasional UAN atau UN. Nah, terus evaluasi penempatan. Evaluasi jenis ini digunakan untuk mengetahui kemampuan siswa sehingga guru dapat menempatkan siswa dalam situasi yang tepat baginya. Penempatan yang dimaksud yaitu berupa penempatan siswa dalam kelompok kerja, penempatan siswa dalam kelas yang memerlukan perhatian lebih besar dalam belajar ditempatkan di depan. Misalnya siswa yang kurang baik pendengarannya atau siswa yang rabun dekat maka ditempatkan di belakang. Penempatan mahasiswa dalam kepanitiaan di sekolah. Menempatkan siswa dalam proses pengajaran tertentu, misalnya memilih program pengajaran dan keterampilan yang sesuai dengan kemampuan dan nilai dan minatnya. Indikator prestasi belajar, yaitu berubahnya kompetensi kognitif anak didik, berubahnya kompetensi afektif anak didik, terus berubahnya kompetensi psikomotor anak didik. Nah, prinsip evaluasi pendidikan agama Islam pada pendidikan kejuruan. Nah, ini menurut Abdul Mujid dan Yusuf Muzakir mengatakan bahwa ada tiga prinsip-prinsip evaluasi yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama prinsip kesinambungan. Dalam ajaran Islam sangat diperhatikan prinsip kontinuitas. Nah, karena dengan berpegangan dengan prinsip ini, keputusan yang diambil oleh seseorang menjadi valid dan stabil, menghasilkan suatu tindakan yang menguntungkan, serta untuk mengetahui perkembangan peserta didik sehingga kegiatan dan kerja peserta didik dapat dilihat melalui penilaian. Yang kedua, prinsip penyeluruh. Prinsip ini melihat semua aspek, seperti aspek kepribadian, ketajaman, kehafalan, pemahaman, ketulusan, kerajinan, sikap kerjasama, tanggung jawab, dan sebagainya. Yang ketiga, prinsip objektivitas. Prinsip ini dilakukan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya.
tidak boleh dipengaruhi oleh hal-hal yang bersifat emosional dan irasional. Nah, selanjutnya prinsip acuan evaluasi kurikulum PAI. Di antaranya, yang pertama, evaluasi kurikulum merupakan proses berkelanjutan yang menuntut perubahan pada sistem instruksional di lingkungan sekolah madrasah untuk memenuhi program yang diharapkan. Yang kedua, evaluasi kurikulum merupakan proses kerjasama dengan melibatkan para pemangku kepentingan. Yang ketiga, evaluasi kurikulum merupakan proses melakukan penilaian dan melaksanakan perbaikan kurikulum. Yang keempat, evaluasi kurikulum merupakan proses perbaikan aspek-aspek tertentu dalam sistem pendidikan yang berlaku. Syarat-syarat evaluasi. Dalam menyelenggarakan kegiatan evaluasi, kita perlu memperhatikan syarat-syarat yang harus dipenuhi kegiatan evaluasi tersebut. Nah, yang pertama, kesahihan. Kesahihan menggantikan kata validitas yang dapat diartikan sebagai ketepatan evaluasi, mengevaluasi apa yang seharusnya dievaluasi. Kesahihan dapat diterjemahkan pula sebagai kelayakan interpretasi terhadap hasil dari suatu instrumen evaluasi atau tes yang tidak terhadap instrumen itu sendiri. Nah, faktor-faktornya yang mempengaruhi kesahihan itu meliputi faktor instrumen evaluasi itu sendiri, terus faktor-faktor administrasi evaluasi dan penskoran. Yang ketiga, faktor-faktor dalam respon siswa. Yang kedua, keteladanan. Syarat umum yang juga sama pentingnya dengan kesahihan adalah keteladanan evaluasi. Keterandalan evaluasi berhubungan dengan masalah kepercayaan, yakni tingkat kepercayaan bahwa suatu instrumen melalui instrumen evaluasi mampu memberikan hasil yang tepat. Yang ketiga, kepraktisan. Dalam memilih tes instrumen evaluasi yang lain, kepraktisan merupakan syarat yang tidak dapat diabaikan. Kepraktisan evaluasi terutama dipertimbangkan saat memilih tes instrumen evaluasi yang lain yang dipublikasikan oleh suatu lembaga. Baiklah, sekian hasil dari yang saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.